down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Sarni Apriliani dengan NIM 097 dari kelas 2C. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat dari Nusa Tenggara Barat, yaitu Togodek-Godek dan Tetuntel-Tuntel. Togodek-Godek adalah seekor monyet, sedangkan Tetuntel-Tuntel adalah seekor katak. Mereka berdua bersahabat dengan sangat baik. Tetuntel-Tuntel hidupnya di sungai, sedangkan Togodek-Godek tinggalnya di atas pohon dekat sungai. Suatu hari, hujan lebat datang yang menyebabkan banjir di hutan itu. Tetuntel-Tuntel tentu merasa senang akan banjir itu datang, sedangkan Togodek-Godek merasa sangat panik karena stok makanannya tinggal sedikit. Lalu dia menghampiri Tetuntel-Tuntel di tepi sungai. "Tetuntel, bagaimana ini? Stok makananku tinggal sedikit. Jika terus begini, aku bisa mati kelaparan." Benar juga sih. Bagaimana kalau kita mencari pisang di seberang sana? Baiklah, ayo. Mereka berdua berjalan menyusuri sungai. Dan akhirnya Togodek-Godek melihat satu tandan pisang di seberang sungai sana. "Tetuntel, lihatlah di sana ada satu tandan pisang." "Wah, benar juga Togodek. Ya sudah, sana ambil." "Kamu bagaimana sih? Kan aku tinggalnya di pohon. Mana bisa aku berenang?" Ya sudah, biar aku saja yang mengambilnya. Kami memang sahabat yang baik." Lalu Tetuntel berenang menyusuri sungai itu dan mengambil satu tandan pohon pisang lalu kembali ke Togodek-Godek. "Togodek, ini hanya satu tandan. Bagaimana bisa kita membagi duanya?" "Bisa, aku yang mengambil pucuknya dan kamu yang mengambil pangkalnya. Bagaimana?" Boleh juga." Mereka berdua membalas satu tandan pisang itu. Togodek-Godek mendapatkan ujungnya, sedangkan Tetuntel-Tuntel mendapatkan pangkal dari satu tandan pisang itu. "Ya sudah, ini pisangnya sudah terbelah. Bagaimana kalau kita tanam saja?" Ide yang bagus. Mari." Mereka berdua kembali ke sungai dan ke pohon. Mereka berdua menanam pohon pisang tadi atau satu tandan pisang tadi di dekat rumah masing-masing. Setiap 1 minggu sekali, Togodek-Godek pasti menanyakan bagaimana keadaan pohon pisang dari Tetuntel-Tuntel. Minggu pertama, Togodek-Godek menanyakan tentang bagaimana pohon pisang Tetuntel-Tuntel. Togodek-Godek turun dari pohon dan menanyakan bagaimana pohon pisang Tetuntel-Tuntel. "Tetuntel, bagaimana pohon pisangmu? Apakah sudah tumbuh?" Iya, sepertinya dia terlihat sangat segar. Sebentar lagi pasti akan berbuah." Sama dong. Padahal pohon pisang dari Togodek-Godek ini sudah kering. Dia membohongi dirinya dan membohongi Togodek-Godek. Pada suatu hari, Togodek-Godek juga menanyakan tentang pohon pisang dari Tetuntel-Tuntel, dan ternyata pohon pisang dari Tetuntel ini sudah berbuah dan sudah matang. Jatuh. Bagaimana aku bisa mengambilnya ya? Aku tidak bisa memanjat. Lalu Togodek-Godek datang. "Hei Tetuntel, bagaimana pohon pisangmu?" "Pohon pisangku sudah berbuah lebat dan sudah matang, tetapi aku tidak bisa mengambilnya." Aku kan sahabat baikmu, jadi biar aku saja yang mengambilnya." "Baiklah, sana ambil." Sebentar. Togodek-Godek melepaskan sarungnya dan menitipkan kain ini kepada Tetuntel-Tuntel. "Ini kamu pegangkan dulu kainku." "Baiklah." Togodek-Godek pergi memanjat pohon pisang milik si Tuntel-Tuntel. Namun di atas, Togodek-Godek ini malah memakan pisang milik Tetuntel-Tuntel. Jelas Tetuntel-Tuntel sangat marah.
Hei Tegodek-godek, kenapa kamu makan pisangku? Nyom nyom nyom, ini sangat lezat Tetuntel. Aku minta satu ya. Tanpa disadari, ternyata pohon pisang itu tinggal sedikit. Hei Tetuntel, itu pisangku tinggal sedikit lagi. Sini, berikan padaku. Dia tidak menghiraukan apa kata Tetuntel, sehingga Tetuntel marah dan membawa kabur kain ini. Hei Tetuntel, kamu kemana? Kembalikan kainku, aku sangat malu jika tidak memakai kain. Dan Tegodek-godek pun turun dan mencari Tetuntel kemana Tetuntel itu pergi. Tegodek-godek mencari Tetuntel-tuntel. Lalu dia duduk di batu besar. Culo ngece. Hei, berhenti berkata seperti itu. Culo ngece. Kalau kamu katakan culo ngece sekali lagi, kamu akan merasakannya dan kamu akan mati. Culo ngece. Karena marah, Tegodek-godek ini tanpa sadar mengambil batu besar sebesar genggamannya dan memukul kemaluannya. Aduh! Sehingga Tegodek-godek ini pingsan dan akhirnya meninggal. Tetuntel-tuntel melihat sahabatnya itu yang sangat rakus terbaring, sepertinya dia sudah meninggal. Ya sudah, aku ambil saja dagingnya. Nah, pada saat itu Tetuntel-tuntel membuat manisan dari daging si Tegodek-godek. Manisan, siapa mau beli manisan? Tetuntel-tuntel menjual manisan dari daging Tegodek-godek. Para kera-kera itu pada membeli, dan salah satu kera berkata, manisannya enak sekali, ini terbuat dari apa? Hahaha, kamu sudah memakan daging temanmu sendiri. Maksudnya apa? Itu manisan dari Tegodek-godek, itu dagingnya Tegodek-godek. Hahaha. Sekian cerita dari Tegodek-godek dan Tetuntel-tuntel. Jadi pesan moralnya, kalian jangan pernah berbohong ya, sekalipun itu ke diri kalian atau ke teman kalian. Dan jangan pernah rakus dan serakah, karena itu hak milik orang lain. Jangan jadi Tegodek-godek ya. Terima kasih.